Halo sedulur yang suka nong film, salam ketemu kembali bersama di Master Channel yang tipis-tipis bahas seputar film yang beredar dengan narasi seadanya. Kali ini akan ringkas film berisi menghentikan bencana dahsyat yang dapat menyebabkan Korea menghilang dari peta dunia selamanya. Namun, sebelum diringkas alangkah bersyukurnya jika sadulur di Master memberikan subscribe dan like-nya sebagai penyemangat. Film ini kita mulai dengan terjadinya letusan Gunung Baekdu yang menyebabkan semenanjung Korea gempa bumi sebesar 7,8 magnitudo. Efek dari gempa bumi tersebut memporak-porandakan semenanjung Korea, dari mulai runtuhnya gedung bertingkat, amblasnya jalan raya, dan kerusakan lainnya. Pemerintah Korea memerintahkan untuk mengevakuasi masyarakat terutama di daerah Seoul, Gyeonggi, dan Gangwon. Serta para ahli memperingatkan bakal ada terjadinya banyak ledakan karena semua saluran udara tersumbat oleh abu. Kota Pyongyang telah terbakar menjadi abu dan menyebabkan keadaan menjadi anarki. Kejadian ini menjadi berita dunia sehingga membuat negara seperti Tiongkok memobilisasi tentaranya dekat perbatasan Korea Tiongkok sebagai manajemen risiko. Sedangkan Gedung Putih mengeluarkan peringatan keras terhadap gerakan militer Tiongkok dan peringatkan evakuasi warga Amerika di Korea. Shin beralih ke kantornya Profesor Kang Bong-rae, biar lebih mudah kita sebut saja Kang Bonge. Kang Bonge didatangi oleh sekretaris senior Presiden Jeon Yo-kyung, tapi biar gak belibet sebut saja Neng Jenny. Kedatangan Neng Jenny menemui Kang Bonge adalah untuk meminta saran mengenai tragedi Baekdu, mengacu pada tesisnya Kang Bonge mengenai peringatan bahayanya Gunung Baekdu. Dan akhirnya Kang Bonge berada di rapat darurat negara membahas mengenai Gunung Baekdu, di mana di rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Korea Selatan. Masing-masing bagian mempresentasikan keilmuannya termasuk juga Profesor Kang Bonge. Sampai akhirnya Kang Bonge dan Neng Jenny diskusi terpisah dengan Presiden di ruangannya. Dan Presiden memerintahkan Kang Bonge untuk meningkatkan presentasi keberhasilan teorinya. 많이 들어보니 불가능이라고 모두가 말립디다. 근데 사실이 좀 7%. Sedangkan di sisi lain, Kapten Jo sedang dibujuk sama seorang jenderal untuk bisa ikut membantu dan masuk tim dalam misi yang akan dilakukan oleh Korea Selatan dalam rangka menyelamatkan dunia. Sang jenderal memberikan jaminan kalau istri Kapten Jo yang sedang dalam keadaan hamil besar akan aman dan dimasukkan dalam daftar orang-orang Amerika untuk dapat dievakuasi. Mau tidak mau akhirnya Kapten Jo akan ikut serta dalam misi penyelamatan demi istri dan calon anaknya. 여보, 왜? 긴장되는지 모르겠어. 그냥 편하게 오빠라 부르면 안 될까? 그러니까 응? 늦지 마. 그래. Di pangkalan militer, Kapten Jo bersama pasukan lainnya mendapatkan arahan tentang misi yang akan dilakukan. Dari mulai misi penyelamatan tahanan militer yang bernama Bangli, mencuri hulu ledak nuklir milik Korea Utara, sampai dengan meledakkan hulu nuklir di tambang galian Gunung Baekdu. Dan misi pun dimulai. Berangkatlah dua pasukan menuju Korea Utara dengan menggunakan pesawat. Namun, di dalam perjalanan pesawat yang ditumpangi pasukan Alpha 1 mengalami rusak mesin akibat dari banyaknya debu yang bertebaran di udara, mengakibatkan pesawat tersebut hilang kendali dan jatuh.
Sedangkan di pesawat yang ditumpangi Kapten Joe mulai panik dan mendapat arahan untuk melakukan terjun lebih awal dari jadwal yang semestinya. 본진이 레이더에서 사라졌습니다. Dengan pasukan yang tersisa, Kapten Joe memulai misi penyelamatan Bang Li. Tanpa banyak perlawanan, Bang Li pun bisa dibawa oleh pasukan Kapten Joe. Dalam peristirahatan, Bang Li meminta untuk mandi sebentar. Namun di dalam toilet, selain bersih-bersih mandi, Bang Li pun ternyata menghafal peta tujuan dari Kapten Joe yang didapat dari mencuri dompetnya Kapten Joe. Lalu kertas peta yang dihafal langsung dimakan oleh Bang Li untuk menghilangkannya. 로션 같은 거 없어? 줘봐라, 저 구경 나, 줘봐. Di dalam perjalanan menuju tempat nuklir Korea Utara berada, banyak terjadi kejadian-kejadian yang menghambat perjalanan. Mulai dari banyak ulahnya Bang Li sampai dengan Bang Li sendiri kabur melarikan diri. Namun tak berselang lama, dengan bermodal petunjuk obrolan sebelumnya antara Bang Li dan Kapten Joe, akhirnya Kapten Joe tahu kemana harus mencari Bang Li. Dan tanpa susah payah, Bang Li pun akhirnya dapat ditemukan kembali. Dia sedang berada di rumahnya yang lama, di mana di saat ditemukan, Bang Li sedang menodongkan pistol ke arah istrinya. 병원은 왜 이거? 떴으면 어떡합니까? 아니야, 애초부터 한 잠깐만. 잊었습니까? 거기서 만나자. 수건. 다음부터 Ketika berada di area tempat beradanya nuklir, Kapten Joe kebingungan mengenai instruksi sampai-sampai Bang Li yang memberikan ide. Di dalam bawah tanah menuju keberadaan nuklir, dapat hadangan dari pasukan Korea Utara namun dengan mudah dapat diatasi. Ketika sedang melepaskan hulu nuklir satu persatu, terjadi lagi gempa yang kedua dari Gunung Baekdu yang mengakibatkan terjadinya ombak besar yang memporak-porandakan kota serta menghancurkan tempat di mana nuklir itu berada. Ternyata pasukan Amerika mengganggu misi yang sedang dijalankan oleh Korea Selatan. Dari mulai penghadangan pasukan Kapten Joe sampai pengambil alihan pusat pengendali misi. Hal ini dilakukan Amerika karena mengetahui kalau Korea Selatan diam-diam mengambil hulu nuklir Korea Utara. Namun, Kapten Joe dan Bang Li bisa melarikan diri dari pasukan Amerika. Akhirnya pasukan Amerika masih tetap bisa mengetahui keberadaan Kapten Joe dan Bang Li. Setelah terdesak dan hampir tertangkap, tak berselang lama datanglah teman pasukan Kapten Joe menyelamatkan mereka berdua lalu berhasil untuk melarikan diri. Namun gempa bumi terjadi lagi, menghancurkan jembatan yang dilalui Kapten Joe, sedangkan di tempat lain terjadi kerusuhan di pelabuhan di mana istri Kapten Joe dan Profesor Takumi berada
남편 북한에 있다고 지금 북한에. 네? 야, 씨와! Di dalam perjalanan, Kapten Joe dan Bang Li masih terus berdebat. Sekarang tentang mau dibawa kemana hulu nuklir itu. Bang Li berencana membawanya ke orang Tiongkok untuk dijual dan diganti dengan keselamatan anaknya. Namun akhirnya Bang Li yang mengalah dan dibiarkan hulu nuklir itu dibawa Kapten Joe untuk diledakkan di Gunung Baekdu. Ketika Bang Li diserang orang Tiongkok, datang pula pasukan Amerika dan terjadilah tembak-menembak. Tak berselang lama, datang juga Kapten Joe kembali sambil mengaktifkan hulu nuklir yang disesuaikan waktunya dengan waktu meletusnya Gunung Baekdu yang ketiga. Calm down. 지랄들 한다 아저씨. 오케이 체. Karena waktu yang semakin habis, diputuskan hanya Kapten Joe dan Bang Li yang akan mengakhiri misi, yaitu meledakkan nuklir di Gunung Baekdu. Mereka pun menuju arah terowongan galian sesuai instruksi Profesor Kang Bonge. Namun, terjadi kendala di mana lift yang menuju bawah tanah tidak bisa digunakan karena macet. Keputusan pun diambil oleh Bang Li. Dialah yang akan menuju ke bawah tanah di mana hulu nuklir itu harus diledakkan. Di akhir pertemuan, Bang Li meminta Kapten Joe untuk merawat anaknya. 어차피 내일 갈 데도 없어. 넌 안 믿어 너. 너 화만 해. 믿어봐. 우리 먹여도 돼. 진짜 그러지 마. 예? Waktu semakin mendekati meledaknya nuklir dan Gunung Merapi. Dimanfaatkan oleh Bang Li untuk merenung, sedangkan Kapten Joe tanpa membuang waktu untuk pergi menjauh dari Gunung Baekdu. Di saat ledakan Gunung Merapi, dibarengi dengan istri Kapten Joe melahirkan. Akhirnya prediksi Profesor Kang Bonge benar. Gunung Baekdu bisa diatasi, kehancuran bisa dihindari, dan kebahagiaan rakyat Korea tercurah saat tahu keadaan telah aman. Janji terhadap Bang Li dipenuhi oleh Kapten Joe, di mana anaknya dibesarkan dan menjadi anggota keluarganya. Dan film pun berakhir. 날 찾았어 지금 아빠라고. 뭔 소리야? 준우가 잘 한번 생각해봐봐. 아빠라고 그러지 않아. 야 분명히 아빠라고 그랬는데. 엄마.